Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma di hari Kamis tanggal 18 September 2025. Kita bersyukur di hari ini karena Tuhan masih mengaruniakan kita nafas hidup untuk kita beraktivitas. Sebelum Bapak Ibu Saudara melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, dikuduskanlah namamu. Pagi yang indah ini kami datang di hadapan hadirat Tuhan mengucap syukur. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8 saya akan bacakan dalam terjemahan baru 2. Firman Tuhan demikian. Jika demikian, apa kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak sekali dan dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi, bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Namun jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apa yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Namun jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Mengapa kita tidak berkata, marilah kita berbuat jahat supaya timbul yang baik? Memang ada fitnah orang yang mengatakan bahwa kita berkata demikian. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel adalah pilihan Allah dan bangsa Israel adalah bangsa perjanjian, karena Allah mengikat janji bahkan sumpahnya kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan memberkati engkau, aku akan membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut.
olehmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Itu janji Tuhan bagi nenek moyang bangsa Israel, Abraham, juga kepada Ishak dan Yakub. Tuhan sudah berjanji untuk memberkati dan bangsa Israel menjadi berkat bagi dunia. Kita tahu bersama bahwa Israel bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Tuhan sudah pimpin mereka keluar dari Mesir. Tuhan sudah bebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan diberikan kepada mereka tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tempat bangsa Israel menetap sekarang. Namun mereka memang bangsa yang tidak mendengarkan akan perintah Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Dalam sejarah Alkitab tercatat bahwa bangsa Israel pernah jatuh ke tangan Asyur, yang Israel Utara, 10 suku. Tahun 722 sebelum Masehi. Dan Israel Selatan yang dikenal dengan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem, jatuh ke tangan Babel tahun 587 sebelum Masehi. Tetapi sekalipun mereka belum sepenuhnya bertobat, Tuhan yang mengembalikan mereka lagi ke tanah mereka. Setelah dari pembuangan, mereka kembali atas kehendak Tuhan. Mereka boleh kembali membangun kembali bangsanya, membangun kembali kotanya, membangun kembali rumahnya, membangun kembali bait Allah. Dan dalam sejarah juga tercatat bahwa ketika kerajaan Romawi memerintah atas dunia setelah atau pada zaman Yesus tahun 70 Masehi, Israel dihancurkan lagi oleh kerajaan Romawi. Termasuk bait Allah juga hancur, dan seluruh penduduk Israel terserak di seluruh bumi. Tetapi mereka tersebar di seluruh bumi. Mereka tersebar di bangsa-bangsa. Sekalipun masih ada yang tinggal di tanah Israel sekarang. Dalam waktu kurang lebih 1900 tahun, kira-kira tahun 1948, bangsa Israel yang tersebar di seluruh bumi berkumpul lagi dan kembali ke tanah Kanaan. Mereka membangun lagi bangsa, membangun lagi suatu bangsa Israel yang dahulu pernah ada di tahun 48. Jadi sekalipun bangsa ini bangsa yang tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia kepada mereka. Dan melalui mereka janji Tuhan digenapi. Tuhan Yesus lahir dari keturunan Abraham sesuai dengan janji Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia. Siapa yang percaya kepadanya selamat. Jadi janji Tuhan tidak bisa membatalkan
tidak bisa batal sekalipun bangsa itu tidak setia. Janji Tuhan tetap digenapi melalui bangsa itu, karena itu bangsa pilihan, bangsa perjanjian. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Israel baru adalah umat yang percaya kepada Yesus. Dalam perjalanan hidup sebagai umat percaya, mungkin kita sering jatuh karena pelanggaran kita terhadap Tuhan, karena ketidaksetiaan kita terhadap Tuhan. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbalik, untuk kita bertobat, kembali ke jalan yang benar. Dan Tuhan tetap setia kepada janjinya untuk menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk menebus segala dosa kita. Kita selamat oleh pengorbanan Yesus. Sekalipun manusia sering tidak setia, sering jatuh dalam dosa, tapi Tuhan setia pada janjinya untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita melalui Juru Selamat Yesus Kristus yang sudah menebus segala dosa kita sehingga kita selamat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyapa kami di pagi ini melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, mampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan sertai dan berkati kami agar apa yang kami lakukan berhasil. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama-Mu. Ampuni salah dan dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari GKPO Halim Pernara Kusuma saya mengucapkan selamat beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.